Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul. Di channel ini saya akan membahas tentang makna yang tersembunyi di balik sebuah lagu yang ditulis dan dipopulerkan oleh musisi dan band-band ternama Indonesia. Ceido. Yap, masih dengan Lyodra. Kita akan membahas lagu yang berjudul Sang Dewi yang dinyanyikan oleh Lyodra featuring dengan Andi Rianto. Secara garis besar, lagu Sang Dewi ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta setelah sekian lama menutup pintu hatinya. Mungkin karena trauma akibat mengalami patah hati di masa lalu. Lagu Sang Dewi ini sebenarnya pernah dipopulerkan sebelumnya oleh salah satu diva ternama Indonesia, yaitu Titi DJ. Yap, siapa yang tidak kenal dengan Titi DJ, sang legend Indonesia. Namun lagu ini kembali viral setelah dipopulerkan kembali oleh Lyodra featuring Andi Rianto. Lalu apa sih makna yang sebenarnya di balik lagu Sang Dewi? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Yap, di bagian awal lagu ini kita diperlihatkan kalimat, walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini. Pada bagian awal lagu Sang Dewi ini menceritakan tentang seorang wanita yang pernah frustasi akibat ditinggalkan oleh kekasihnya. Dia merasa sangat putus asa, stres, dan lain sebagainya, gundah gulana mungkin bisa juga, sampai akhirnya memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit hati akibat ditinggalkan sang kekasihnya. Dia berpikir bahwa mungkin bunuh diri adalah satu-satunya cara agar ia terlepas dari rasa sakit hati yang ia alami. Walaupun sebenarnya tidak demikian ya teman-teman ya. Dari kalimat ini kita bisa mengambil pelajaran ya teman-teman ya. Sebesar apapun masalah kita di dunia ini, seberat apapun masalah kita di dunia ini, bunuh diri itu bukan jalan satu-satunya. Atau bunuh diri itu bukan keputusan yang baik untuk menghilangkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Karena sejatinya manusia akan terus mengalami cobaan-cobaan, masalah-masalah selagi dia masih hidup ya teman-teman ya. Karena masalah itu menandakan bahwa kita masih hidup. Kita masih diberikan hidup oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, susah, senang, sedih, bahagia, harus kita selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mampu membolak-balikan hati kita. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari kalimat ini ya teman-teman ya. Sebab pada hakikatnya kita manusia diciptakan oleh Tuhan, akan kembali kepada Tuhan juga. Tuhan yang Maha mengetahui isi hati kita, dan Tuhan yang menciptakan diri kita. Next, berikutnya, walaupun telah kututup mata hati, begitupun telingaku, namun bila digala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Padahal sang penulis ini sudah berusaha untuk mencoba menolak semuanya, baik itu cinta maupun orang baru, karena merasa sangat trauma akibat pengalaman cintanya di masa lalu. Meskipun sudah menutup hati, mata, dan telinga,
Namun jika sudah cinta mau bagaimana lagi, kan gitu ya teman-teman ya. Ya seperti yang tadi saya katakan ya teman-teman ya. Tuhan itu mampu membolak-balikan hati kita. Bahkan lebih cepat dari mengembalikan telapak tangan kita. Karena Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Untuk membuat kita jatuh cinta kepada seseorang sangat mudah, untuk membuat kita bahagia pun juga sangat mudah ya teman-teman ya. Kembali ke sang penulis ini, dia bercerita bahwa kehadiran orang baru mampu membuatnya terpikat. Begitulah cinta ya teman-teman ya. Bisa datang kapan saja dan bisa hilang kapan saja. Saat kita dipertemukan dengan seorang yang baru kita kenal, karena sifatnya baik, tingkahnya lucu, humoris, ataupun romantis, kita bisa saja langsung terpikat dengan kehadirannya. Meskipun sebenarnya dia pernah mengalami luka di masa lalu, pernah mengalami kegagalan cinta di masa lalu, seketika itu dia melupakannya. Seakan-akan tidak pernah merasakan sakit hati di masa lalu sebab kehadiran seseorang yang ia kagumi, yang ia cintai meskipun orang baru, dia sungguh membuat kita sangat terpesona. Akibatnya kita melupakan sakit hati yang pernah kita rasakan. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil di kalimat ini ya teman-teman ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, walaupun kita sesakit apapun diri kita di masa lalu, saat kita dihadirkan oleh Tuhan, seseorang yang membuat kita tertawa, membuat kita bahagia, mungkin dengan sifatnya yang romantis ataupun humoris, kita seketika melupakan peristiwa yang kita alami di masa lalu. Itulah cara Tuhan membolak-balikan hati kita. Itulah cara Tuhan memberikan kita kebahagiaan yang mungkin kita tidak bisa menyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Ya, apapun itu yang terjadi dalam diri kita, kita harus selalu berprasangka baik kepada Tuhan yang membolak-balikan hati. Karena sejatinya kita manusia penuh dengan kekurangan dan penuh dengan prasangka. Namun kita bisa mengolah prasangka itu. Kita bisa mengolah prasangka baik atau buruk terkandung diri kita, terkandung cara berpikir kita ya teman-teman ya. Karena cara berpikir kita yang akan mempengaruhi apa yang akan terjadi. Itu menurut saya teman-teman ya. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil dari kalimat ini ya teman-teman ya. Kalau sekiranya kalian punya pendapat lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian sedang merasakan hal yang seperti ini, boleh kalian tulis dan ceritakan di kolom komentar. Kalian sedang merasakan sakit hati ataupun patah hati ataupun rasa trauma di masa lalu, namun pada akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang membuat kamu jatuh cinta, membuat kita jatuh cinta, entah dari sikapnya ataupun sifatnya yang romantis atau mungkin humoris ya teman-teman ya. Kalau kalian sendiri lebih pilih yang romantis atau humoris, itu terkandung selera kalian masing-masing ya teman-teman ya. Intinya kita harus memilih seorang itu dari hatinya, entah itu dia romantis atau humoris. Saat hatinya baik, hatinya bersih, tidak menyakiti, itulah yang kita pilih dan kita pertahankan. Next berikutnya, walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya. Kau mampu terbang bawa diriku, tanpa takut dan ragu. Di bagian ref ini, sang penulis menjelaskan bahwa dia sangat memuji pujian hatinya yang telah datang kepadanya. Bagaikan malaikat yang tak bersayap, karena dirasa bisa menyelamatkan dari berbagai luka. Dari luka masa lalu, dari pengalaman pahit di masa lalu, dan penderitaan
di masa lalu. Seseorang yang dipuja tersebut dirasa mampu membawanya ke tempat yang jauh lebih baik dan membuat jatuh cinta setelah sekian lama berusaha menutup hatinya. Dia membawa harapan yang baru untuk sang penyanyinya ini, sang penulisnya ini. Next, berikutnya, walaupun mulutku pernah bersumpah, sudi lagi jatuh cinta, wanita seperti diriku pun ternyata mudah menyerah. Ya, di sini sang penulis pun menjelaskan atau menceritakan bahwa dulu pernah bersumpah untuk tidak jatuh cinta lagi, dikarenakan rasa trauma akibat cinta lama yang tak berakhir indah. Namun pada akhirnya dia melanggar sumpahnya sendiri. Setelah bertemu dengan seseorang yang mampu membuat ia jatuh cinta, atau membuat dia merasa melupakan kejadian kelam di masa lalu. Di sini kita bisa mengambil pelajaran ya teman-teman ya. Saat kita jatuh cinta, saat kita merasa kesedihan, kita tidak boleh atau kita tidak dianjurkan untuk bersumpah dengan diri kita sendiri bahwa kita tidak akan merasakan hal yang seperti itu atau melakukan hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Karena bisa jadi hati kita seiring berjalannya waktu akan berubah. Kita tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, Tuhan Maha membolak-balikan hati kita. Bahkan lebih cepat dari membolak-balikan tangan kita ya teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya buat kita semua, sekiranya pernah merasakan kepedihan hati, kepedihan jiwa, ataupun kegagalan di masa lalu, jangan pernah sekali-kali mengucap sumpah. Mungkin seperti itu pesan yang bisa saya ambil di kalimat ini ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian gimana? Boleh kalian ceritakan di kolom komentar. Next, berikutnya, walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa, karena kau jadikan aku sang dewi dalam taman surgawi. Di kalimat terakhir ini bisa dikatakan kalimat yang sangat indah ya teman-teman ya. Di bagian ref kedua ini bisa dikatakan, bisa dibilang kalimat yang sangat indah ya teman-teman ya. Berisikan sebuah ungkapan dari sang penulis ini bahwa meskipun orang yang datang kepadanya bukan dari dewa, namun sang penulis ini tak akan pernah kecewa untuk memilihnya, untuk memilih mencintainya. Karena dia mampu menjadikan sang penulis ini seperti sang dewi, layaknya seorang dewi yang dimanjakan dengan berbagai kenyamanan yang indah dan melupakan pengalaman kelam di masa lalu. Memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, cinta terkadang mampu menciptakan luka, namun cinta juga mampu menyembuhkan luka. Saat seseorang yang kita cintai memilih untuk pergi, itu akan membuat kita luka, namun sebaliknya jika seseorang yang membuat kita jatuh cinta, itu akan membuat luka kita sembuh. Ya, itulah kehidupan ya teman-teman ya. Akan terus datang dan pergi silih berganti. Mungkin kita akan ditinggalkan seseorang yang kita cintai, namun seiring berjalannya waktu, ternyata Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang yang mencintai kita. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman ya, bahwa kita sebenarnya dipertemukan dengan seseorang bukan tanpa alasan. Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang bukan tanpa alasan. Entah itu dia yang akan merubah kehidupan kita, atau kitalah yang akan membantu dia merubah kehidupannya. Mungkin seperti itu pesan yang bisa saya ambil di kalimat ini. Buat teman-teman semuanya yang sekiranya punya pendapat lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Mungkin seperti itulah sedikit makna yang bisa saya bahas dari lagu Sang Dewi yang sebenarnya dinyanyikan oleh Titi DJ namun kembali dipopulerkan oleh Lyodra.
Buat teman-teman yang sekiranya pengen request lagu apa lagi yang akan saya bahas di video berikutnya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya belum mendapatkan kekasih hatinya atau belum menemukan seseorang yang bisa membuat kalian jatuh cinta, semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan harapan, yang saling mencintai kalian dan selalu memberi kenyamanan dan memperlakukan kalian layaknya seorang dewi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.